Ibu nyatakan kasih Bapak Ibu kepada Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita kepadanya. Kita mau katakan mulialah nama-Mu. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan kudus, kudus.
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Bebaskan untuk menyembah Dia. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami terus ingin memasmurkan nama Tuhan, sebab Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Semua yang di bumi, katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Oh mulia, mulia, mulia bagi anak domba.
setiap hati Bapak Ibu Saudara. Mulia bagi anak domba, katakan sebab Kau mulia, Kau mulia yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami ingin terus memuji kebesaran Tuhan. Kami terus ingin dipuaskan, dipulihkan melalui puji-pujian pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu biarkan kuasa-Mu yang leluasa ada di tempat ini. Kalau saat ini Tuhan masih ada kuasa-kuasa berbentuk apapun yang ingin menguasai hati pikiran kami, yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, yang ingin mencuri sukacita kami saat pagi hari ini, kami satu hati di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, bahwa kuasa-Mu Tuhan lebih besar, kuasa-Mu Tuhan lebih besar dan ada di tempat ini Tuhan, dan leluasa bekerja di dalam setiap hati. Kalau saat ini Tuhan kami datang dengan membawa segala beban persoalan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami ingin menaruh di kaki salib Tuhan Yesus. Kami mau menanggalkan semua beban hidup kami kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami hanya ada di dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tepat Tuhan kami datang hanya kepada Yesus. Karena sukacita, persoalan, apapun yang kami hadapi itu jalannya hanya di dalam Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, katakan kepada kanan kiri muka belakang ya. Katakan haleluya bahwa Yesus bangkit. Haleluya. Bahwa Yesus hidup. Haleluya. Bahwa Dia naik ke surga. Amin. Ya, Dia bertata di atas pujian kita. Amin. Kita mau katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
memuliakan Tuhan Yesus ya. Dia mati, bangkit, hidup, dan dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memberikan Roh Kudusnya untuk kita semua. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama rayakan kenaikan Tuhan kita ya. Rayakan, Yesus rayakan. Boleh senyum kanan kiri dulu biar tidak terlalu tegang ya. Masih terus berikan senyuman yang terindah bahwa kita adalah orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, bisa bergoyang kanan kiri Bapak Ibu. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan sekali lagi, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Boleh duduk kembali ya. Bapak Ibu, udara semakin panas, tapi puji-pujian kita juga semakin panas di hadapan Tuhan. Karena kita terus ingin memuji, memuliakan Dia. Dan kita akan nanti dipanaskan dengan firman Tuhan tentunya Bapak Ibu ya. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati, pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, biarkan hari ini kita membuka hati kita untuk Roh Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja melembutkan setiap hati kita. Biarkan hati kita dijamah, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pagi hari ini kita rindu firman Tuhan hari ini boleh senantiasa memberkati di dalam hidup kita. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yesus. Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami meyakini benar ya Tuhan apa yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tinggi. Ternyata Ibu Yani juga panas ya. Ya. Tapi kita bersukacita karena apa? Tadi dikatakan Bu Yani, hari ini adalah hari yang istimewa ya. Bukan cuma sekedar istimewa tapi sangat istimewa ya. Saya tidak bisa membayangkan ya, coba membayangkan waktu dulu itu gimana perasaannya ya ketika murid-murid berkumpul seperti ini lalu melihat Yesus terangkat ke surga. Itu kan suatu peristiwa yang langka kan, ya peristiwa yang benar-benar langka, tidak akan pernah terjadi ya. Jadi kok bisa ya, kan pasti begitu ya. Yesus tiba-tiba ya baru ngomong habis khotbah, Yesus tiba-tiba terangkat ke surga, ya lama-lama mengecil hilang di atas ya. Sama mencoba perasaannya mereka itu seperti apa, tapi enggak bisa ya, enggak bisa karena memang ya kita enggak langsung ya, enggak langsung. Tapi saya yakin betapa bahagianya mereka ya pada waktu itu ya, melihat Tuhan Yesus yang dulunya disiksa mati-matian sampai babak belur, keluar darah banyak dan dimasukkan kuburan, tahu-tahu ternyata bisa bangkit dengan tubuh yang kuat dan dia bisa naik begitu tinggi ya, melebihi orang-orang yang yang cuma bisa naik lewat pohon ya. Ya. Jadi walaupun sehat manusia hanya mampu lewat manjat pohon ya. Ya, tapi sekarang ada pesawat udara ya, tapi tidak bisa sampai pol ke atas. Nah, Tuhan Yesus bisa naik begitu tinggi ya, sehingga orang percaya sampai saat ini bisa merayakannya ya. Nah, suatu pertanyaan buat kita ya, saya yakin juga pertanyaan buat murid-murid pada waktu itu. Kenapa Tuhan Yesus tidak bersama-sama mereka saja ya? Bukankah telah menang ya? Kenapa kok malah naik ya? Jadi Tuhan Yesus kok malah meninggalkan mereka ya? Jadi pada waktu ini ketika Tuhan Yesus berkata, aku mau pergi, jadi mereka, murid-murid itu sedih ya, sedih. Jadi murid-murid itu takut, bagaimana kok Tuhan Yesus mau pergi ya pada waktu itu ya. Tapi di sini ada beberapa alasan ya, yang bisa kita lihat, mengapa Yesus harus pergi ya, harus pergi, naik ke surga. Pertama, kita bisa lihat di sini, yaitu ayat 1 dan 2 ini, dia pergi naik ke surga untuk apa? Menyediakan apa di sini ya? Menyediakan tempat ya, menyediakan tempat buat bagimu, bagi kita semuanya ya. Di rumah Bapakku katanya banyak tempat ya.
Nah, kata-kata ini saya pikir bukan sekedar ya, tempatnya itu luas, tapi tempatnya itu betul-betul nyaman, betul-betul aman ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat di dunia ini pun tempat itu sebenarnya sangat luas sekali ya. Alam semesta ini kan boleh dikatakan tidak terbatas kan. Kita itu kan hanya menghuni bagian bumi yang paling ya kecil sekali, tidak seberapa dengan alam semesta ya. Di luar tata surya kita masih banyak ya planet-planet yang jauh lebih besar ya, yang belum terjangkau oleh manusia. Tapi Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi saya pikir lebih menunjuk juga sekaligus tempat yang nyaman ya. Karena apa? Karena di bumi ini walaupun luas ya, daerahnya luas, tapi tempatnya tidak nyaman ya. Ya. Bencana sewaktu-waktu bisa terjadi. Orang yang tinggal di pantai, sewaktu-waktu tsunami bisa terjadi tidak terkontrol ya. Ketika di Aceh dulu tahun berapa? 2005 ya. Itu 200-an ribu lebih terbunuh ya karena tsunami. Nah, orang yang tinggal di gunung yang tidak mengalami tsunami, mereka juga terancam tanah longsor. Berarti tidak aman kan? Tidak aman. Lalu yang di tengah kota ini hawanya tadi cenderung panas. Karena apa? Oksigennya itu dijadikan rebutan oleh banyak orang gitu ya. Jadi sedikit sekali malah ditambahi asap bensin ya. Sudah oksigennya sedikit tambah asap bensin, jadi akhirnya panas sekali di kota ya, panas sekali. Makanya orang kota kalau libur kan terus keluar ya. Ada yang mau keluar enggak ini? Karena apa? Di luar hawanya sejuk ya. Wong saya saja di desa itu hawanya sejuk. Kalau saya naik di gunung lebih sejuk lagi. Jadi saya kalau kadang-kadang kan saya naik ke gunung ya, lihat kebun di sana ya. Ya, jadi hawanya sejuk enak sekali di situ. Jadi di bumi ini kalau toh seandainya menemukan ya di tempat planet lain nanti di sana lebih lebih ganas, badainya lebih dahsyat ya. Ya. Banyak bebatuan dan mungkin airnya kalau dingin ya seperti es itu mengkristal ya, jadi kristal. Jadi di dunia ini tidak ada tempat yang nyaman. Tapi di sini Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat, ya, tempat yang indah, dan tentunya tempat yang nyaman. Kalau tidak indah, bagaimana mungkin ya Tuhan Yesus ada di sana ya? Tidak mungkin Tuhan berada di sana ya. Ya ini yang pertama ya. Yang kedua di dalam ayat 3-6 tadi, di samping menyediakan tempat, sebenarnya ini waktunya bersamaan juga, yaitu menyediakan jalan ya. Jalan yaitu jalan manusia sampai kepada Bapa. Itu harus dibuat jalan. Yang lebih tepatnya adalah jembatan ya. Jembatan untuk menghubungkan antara orang berdosa dengan Tuhan ya. Mengapa begitu? Mengapa harus dibuatkan jalan? Karena sejak manusia berdosa, jalan itu tertutup. Manusia itu terpisah dengan Allah. Karena apa? Karena dosanya ya. Yesaya dengan jelas katakan karena dosamu itu sehingga Allah menjauhkan diri. Jadi karena dosa manusia terpisah dengan Allah, tidak ada hubungan. Oleh sebab itu perlu dibuatkan jembatan ya untuk menghubungkan. Jadi kondisi manusia pada waktu pertama diciptakan itu adalah segambar atau serupa dengan Allah. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, gambar itu rusak. Tidak serupa dengan Allah lagi, tapi serupa dengan bapa pendusta. Jadi kecenderungan manusia itu hanya selalu ingin berbuat dosa. Itu yang terjadi di dalam diri manusia. Walaupun ada yang bisa membatasi, sehingga kecenderungan ini tidak diwujudkan dalam perilaku. Tetapi batinnya ini mau tidak mau karena sudah terjual di dalam kuasa dosa, maka dia punya keinginan untuk berbuat dosa. Itu yang terjadi di dalam kondisi manusia. Jadi gambar itu sudah rusak ya. Kalau gambar itu sudah rusak, dapatkah bisa diperbaiki oleh gambar itu sendiri? Dapatkah gambar itu memperbaiki dirinya sendiri? Kalau gambar itu sudah
kecurahan cat ya, jadi sudah buram sekali, apakah gambar itu bisa memperbaiki dirinya sendiri? Tidak bisa ya, kecuali dia harus minta tolong kepada sang pelukis yang bisa menggambar itu ya. Itu baru bisa ya. Jadi harus apa? Medianya harus diganti, mungkin ke kertas atau kayu atau apa harus diganti supaya dihasilkan gambar yang indah. Tapi kalau tidak diganti ya tidak bisa. Nah, itu gambaran kehidupan manusia. Begitu jatuh dalam dosa, Allah katakan apa? Roma 3:23, kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Roma 6:23 dikatakan mati, maut ya. Karena upah dosa itu adalah maut, mati rohani, maut itu ya. Jadi kondisi manusia itu sudah seperti itu, mati rohani. Jadi walaupun secara fisik bisa bergerak kemana-mana, tapi di mata Allah sebenarnya orang berdosa itu adalah mati, orang yang sudah mati. Kalau Allah sendiri yang mengatakan sudah mati, dapatkah hidup kembali dengan sendirinya? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin manusia yang sudah mati, sudah dikatakan Tuhan kamu sudah mati ya, lalu bisa hidup sendiri. Tidak mungkin. Kecuali apa? Kecuali minta tolong kepada Allah yang bisa memberi hidup ya. Bisa memberi hidup. Baru apa? Baru dihidupkan kembali. Itu gambaran seperti ini. Jadi artinya Yesus naik ke surga itu sebenarnya mempersiapkan jalan ke situ. Jadi jalan yang buntu yang tertutup karena dosa itu dihapuskan melalui apa? Melalui kematian beliau di atas kayu salib ya. Dengan kematian beliau, tubuh manusiawi itu hilang. Lalu keilahian Yesus muncul secara sempurna sehingga dia bangkit dan naik ke surga. Jadi sekaligus menyediakan tempat, sekaligus saat itu juga menyediakan jalan ya. Jadi supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, artinya dosa tadi dihapuskan, lalu dia bisa kembali ya berhubungan dengan Tuhan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ya, perjanjian lama dulu ketika orang berbuat dosa, mereka harus menyembelih binatang ya. Itu sudah dimulai sejak zaman Adam dan Hawa. Jadi bukan cuma pada zaman Musa, tidak. Zaman Adam dan Hawa itu korban itu sudah dimulai ketika apa? Ketika Tuhan merobek kulit binatang untuk pakaian Adam dan Hawa. Dan seterusnya untuk penyelesaian dosa manusia harus mengorbankan hewan, dicurahkan darahnya. Nah itu sebenarnya tidak bisa menyucikan dosa. Alkitab katakan bahwa itu sebenarnya hanya merupakan lambang, merupakan bayangan ya. Dan nyatanya yang bisa menghapuskan dosa adalah darah Yesus. Darah Yesus itu sendiri. Jadi lambang-lambang, jadi korban-korban dalam perjanjian lama itu sebenarnya hanya menunjuk pada kematian Yesus di kayu salib. Itulah yang menyucikan dosa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Ibrani 10 di situ ya. Jadi Ibrani 10 dari ayat 1 sampai 20 di situ jelas sekali ya. Jadi tidak mungkin darah domba bisa menghapuskan dosa. Jadi ya. Jadi Yesus sendiri, dengan darah Yesus kita bisa berani menghampiri tahta Allah. Itu maksudnya ya. Jadi Yesus naik ke surga karena apa? Karena membuka jalan buat kita. Tanpa pertolongan Yesus, jalan itu buntu. Harus apa? Harus dibuka. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, pada waktu itu ada kisah ya. Ada kisah tentang Ramayana. Nah, mungkin ada yang tahu ya, kisah Ramayana itu apa? Ceritanya apa ya? Ya, perang antara Poncowati dengan Alengka ya. Nah, mengapa itu terjadi? Karena Rama itu punya istrinya diculik oleh Rahwana ya. Diculik, Rahwana itu bisa terbang, nah menyeberangi laut. Nah, Rama kan bingung gimana nih caranya untuk bisa ngambil kembali. Nah, satu-satunya jalan ya karena prajuritnya banyak, tidak bisa terbang ya harus apa? Buat jembatan. Jadi mereka ceritanya kera-kera itu apa?
menggempur gunung, lalu gunung itu dimasukkan ke laut jadi jembatan katanya untuk nyebrang. Nah, inilah gambaran kehidupan manusia ya. Jadi kita itu kalau tidak Yesus mati di kayu salib, dosa itu ya menjadi seperti laut itu. Jadi tidak bisa kita lewati, harus dibuatkan jembatan ya. Nah, ini poin yang kedua ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, poin yang ketiga, kalau kita melihat Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, di situ Yesus naik ke surga untuk mendatangkan kehadiran Roh Kudus ya. Jadi dikatakan lebih berguna aku pergi ya. Aku pergi naik ke surga supaya apa? Supaya Roh Kudus itu turun. Di situ dikatakan. Jadi ketika Yesus pergi itu sebenarnya dia sedang mempersiapkan Roh Kudus untuk turun. Makanya Yesus pernah berkata, aku akan mengutus Roh Kudus ya. Supaya apa? Supaya hadir ke bumi menggantikan fungsi Yesus ya. Nah, kemarin Pak Tejo sudah menyinggung apa Roh Kudus tujuannya hadir di bumi. Pak Tejo kemarin menyinggung Roh Kudus hadir di bumi itu memeteraikan orang percaya. Apa artinya memeteraikan itu? Memeteraikan itu memberi tanda pada orang percaya. Jadi orang percaya itu ditandai oleh Roh Kudus supaya apa? Supaya dipisahkan dari orang lain yang belum dikasih tanda ini. Supaya apa? Supaya orang percaya itu bisa kelihatan adalah milik Allah, milik Kristus ya. Nah, sekaligus sebagai tanda juga bagi orang percaya itu, sebagai jaminan bahwa orang percaya itu juga sudah dimiliki oleh Yesus dengan jalan apa? Dengan jalan orang percaya itu diberi karunia roh ya. Ada banyak karunia roh ya. Di situ ada karunia melayani, memimpin, iman dan sebagainya, banyak. Nah, semua orang percaya yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, semuanya tidak terkecuali diberi karunia minimal 1 ya. Jadi kalau sampai ada orang yang percaya mengatakan, saya kok enggak punya karunia apa-apa ya, saya jadi penonton gereja saja ya. Saya tak jadi penonton aja, nanti kalau Anda salah tak kritik yo, siap yo, karena saya enggak punya karunia apa-apa ya. Jadi saya tak bagian kritik aja. Nanti kalau kamu putus asa lari ya silahkan ya. Enggak ada yang seperti itu ya. Ya, semua punya karunia, jadi semua bisa ikut ambil bagian bagaimana supaya gereja kita ini bisa berkembang sesuai dengan karunia masing-masing. Minimal 1. Dan tugas gereja orang percaya sebenarnya harus menyatukan itu, kekuatan itu untuk menjadi satu demi kekuatan gereja, demi kemuliaan Tuhan. Itu jadi untuk tanda. Jadi kita bisa melihat kita diberi karunia apa ya. Kalau kita belum merasa satu pun tidak ada, wah kita berarti tanda tanya ya. Jangan-jangan kita belum menerima Yesus, jangan-jangan kita belum bertobat ya. Kalau kita belum menerima Yesus sebagai juru selamat kita, bisa jadi memang tidak mungkin kita punya karunia. Tetapi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, maka pasti walaupun cuma 1 kita diberi. Dan kalau kita kembangkan, bisa jadi karunia itu akan bertambah, bisa menjadi 2 atau 3. Tapi paling tidak kita mestinya 1 mesti harus punya. Ini sebagai tanda kalau kita adalah milik Tuhan, sebagai tanda kalau kita adalah orang yang sudah diselamatkan, karena Roh Kudus adalah jaminan. Allah sendiri itu ya jaminan ya. Kalau orang jual beli itu jaminannya berupa barang. Tapi kalau keselamatan, ketika Yesus menebus manusia yang sudah tergadaikan dari kuasa dosa, jaminannya adalah Allah sendiri. Lebih mantap Bapak Ibu dan Saudara, lebih meyakinkan ya. Nah, jadi ini pengertian Roh Kudus menjadi meterai. Yang poin yang keempat, apa tujuan Yesus naik ke surga? Nah, ini doktrin yang sungguh lebih penting juga buat kita mengerti ya. Karena kalau kita gagal memahami ajaran ini, maka bisa jadi kita tahu-tahu ya terdengar dari kabar orang lain, ada kabar dia sudah jadi mu'alaf katanya. Bisa jadi begitu ya. Apa maksudnya ya? Di sini Yesus naik ke surga itu tidak lain adalah membuktikan bahwa Yesus itu
bukan manusia biasa, tetapi Yesus adalah Allah. Itu tujuan yang utama ya. Tujuan yang utama. Kenapa banyak orang yang sudah menjadi percaya pada Yesus tetapi mu'alaf, pindah lagi, keluar lagi? Karena mereka gagal memahami bahwa Yesus itu hanya dipandang sebagai manusia. Jadi ketika diejek oleh orang lain, Allahmu itu hanya manusia, manusia yang lemah, mosok punya Allah yang digantung. Manusia kok disembah. Mereka lali, mereka jauh pergi. Karena apa? Malu ya. Mereka tidak bisa memahami bahwa Allah kita itu, Yesus itu Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang bisa naik ke surga ya. Mungkin ada orang yang berkata yang bisa naik ke surga bukan cuma Yesus, Pak Henok Pak Henok ada, Pak Henok dan Pak Elia juga naik ke surga. Tapi kenapa kok tidak disebut Allah? Iya, mereka tidak mau tahu ya. Karena apa? Karena mereka tidak ngerti bahwa faktor ditentukannya sebagai Allah bukan cuma sekedar naik ke surga. Pak Henok dan Elia naik ke surga tidak dikatakan sebagai Allah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa mereka punya orang tua. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Tapi Yesus, apakah ada dalam Alkitab kalau Yesus dikatakan punya orang tua secara apa? Secara fisik? Tidak. Dia dari ibu Maria. Tapi secara benih manusia dia tidak punya, karena dia adalah dari Roh Kudus. Dan di dalam Alkitab juga tidak pernah dikatakan kalau Yesus itu diciptakan. Tetapi justru di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa Yesuslah pencipta segala sesuatu. Jadi itu dikatakan Yesus sebagai Allah karena memenuhi persyaratan itu. Jadi tidak cuma karena diangkat ke surga, nanti akan disamakan dengan Elia dan Henok, enggak. Jadi itu faktornya ya. Nah, jadi dia membuktikan kealahannya. Karena apa? Karena pada waktu dia hadir ke dunia, Yesus itu sedang menyatakan dirinya sebagai manusia. Bahkan dikatakan menjadi manusia yang paling hina. Karena apa? Di situ dia mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Makanya pada waktu Yesus hadir di dunia, banyak orang memang melihatnya Yesus itu hanya manusia biasa. Karena apa? Karena memang itu tujuannya. Dia tujuannya hadir ke dunia untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Jadi dia tidak menyatakan dirinya sebagai Allah. Hanya apa? Hanya waktu-waktu tertentu yang menurut Yesus penting maka dia mengatakan. Tapi itu pun tidak pernah langsung. Jadi orang-orang lain tidak bisa memahami akan hal ini, maka mereka berkata kalau kita bertemu dengan saudara kita itu akan ditantang. Apakah Yesus itu Tuhan? Buktikan. Apakah Yesus pernah berkata, aku Tuhan, sembahlah aku? Mereka akan berkata gitu. Ya. Mereka tidak sadar, tidak pernah tahu di dalam Alkitab bahwa Yesus datang ke dunia menyatakan sebagai manusia penebus dosa. Jadi kalau bangsa Yahudi itu akhirnya sampai sekarang itu banyak yang Yudaisme, memang wajar dan memang harus seperti itu. Karena apa? Karena kalau Yesus tidak ditolak oleh sebagian orang, maka proses penyaliban tidak akan terjadi. Nah, kalau proses penyaliban itu tidak terjadi, maka dosa manusia akan tetap ada di dalam dirinya. Jadi kematian Yesus mutlak harus terjadi. Oleh sebab itu harus ada yang nolak. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya murid-murid Yesus itu semuanya juga orang-orang Yahudi. Hanya Lukas yang bukan orang Yahudi. Tapi Lukas pun sebenarnya tepatnya bukan murid Yesus. Yang lebih tepat Lukas itu adalah murid Paulus ya. Tapi yang murid 12 itu sebenarnya orang Yahudi semuanya. Jadi Yesus pada waktu di dunia dia hanya menyatakan sebagai manusia penebus dosa. Itu yang utama. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia menyatakan Allah. Menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan ini pun sudah bisa lihat, kita buktikan. Kenapa kita membuat kesimpulan bahwa Yesus naik ke surga adalah bukti bahwa dirinya Allah. Ada beberapa ayat yang perlu kita baca ya, supaya kita pahami sehingga iman kita bisa dikuatkan ya. Ya. Pertama,
Yohanes 8 ayat 58 ya. Ini kita akan baca 4 ayat saja. Coba tolong siapa yang tergerak membacakan. Yohanes 8 ayat 58. Apa yang ada di situ? Ya, apa maksud Yesus berkata seperti ini? Ya, Yesus dengan Abraham itu jaraknya sangat jauh, bisa 2000-an tahun ada, 2000 tahun ada. Abraham sudah lahir, Yesus belum ada. Jangankan Yesus, Maria, mbahnya Yesus saja belum lahir. Tapi Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Apa maksudnya? Ya, apakah Abraham itu gila? Tidak. Saudara, ini ada maksud yang tersembunyi, sehingga walaupun Yesus itu tidak mengatakan secara langsung kalau aku ini Allah, tapi melalui kata-kata ini sebenarnya orang harus bisa berpikir bahwa ini bukan manusia biasa, tidak mungkin manusia biasa, karena sebelum lahir dia sudah ada. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu harus dimengerti sebagai orang percaya sebelum meninggalkan gereja. Karena banyak anak-anak yang sekolah minggu aktif di gereja, tahu-tahu setelah dewasa menghilang. Padahal di pihak lain sekarang itu baru terjadi hujan pertobatan. Kemarin dimuat di media, ya di Langkat itu sampai MUI aja heran kenapa banyak terjadi mujizat ya, pertobatan. Di Timur Tengah juga hujan pertobatan terjadi. Ya. Tapi di lain pihak memang 1-2 ada yang menjadi mualaf, sangat disayangkan. Ya. Karena apa? Karena gagal melihat bahwa Yesus itu sebenarnya Allah. Ya. Itu satu. Yang kedua, ya. Poin yang kedua, Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9, silakan dibaca. Ya, saya minta 4 ayat ya, jadi baru 2 ini ya yang dibaca supaya ya, di sini Yesus berkata, kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Bapa itu siapa yang dimaksud? Bapa itu Allah ya, Allah Bapa yang di surga. Kita kan mengenal Trinitas ya, Tunggal. Jadi kalau siapa yang melihat Yesus ketika ada di dunia, berarti dia melihat Allah yang di surga. Karena apa? Allah yang di surga itu menyatakan dirinya di dalam Yesus. Jadi suatu saat nanti kalau kita ke surga, diangkat ke surga itu akan ketemu siapa? Ya ketemu Yesus. Karena apa? Karena Allah Bapa dan Roh Kudus itu jadi satu di dalam Yesus. Jadi tidak ada bayangan nanti kalau kita ke surga itu di situ ada Allah Bapa duduk sini, Yesus ini, Roh Kudus di sini. Tidak ada. Jadi di surga nanti kita ketemu Yesus karena ketiga-tiganya di situ jadi satu. Jadi sesuai dengan janjinya dia menyatakan Allah di dunia di dalam Yesus, maka nanti di surga kita ketemunya juga Yesus. Itulah yang harus dipahami ya. Jadi siapa yang melihat Yesus di situ melihat Allah Bapa ya. Ya, yang berikutnya Yohanes 9:38. Yohanes 9:38. Ya, siapa? Ya, kenapa Yesus dikatakan sebagai Tuhan di sini? Dia tidak menolak ketika ada orang lain nyebut Tuhan, dan dia tidak menolak ketika orang lain menyembah dia. Ya. Padahal ada suatu kasus di mana Petrus pernah disembah. Petrus pernah disembah oleh Cornelius, tapi apa kata Petrus? Jangan, aku hanya manusia biasa. Petrus ketika disembah dia menolak. Tapi Yesus ketika disembah, dia tidak menolak. Ketika dikatakan sebagai Tuhan, juga tidak menolak. Dan ketika Yesus dicobai, dia berkata, enyahlah iblis, karena hanya Tuhan yang layak disembah. Dia berkata hanya Tuhan yang layak disembah. Tapi sementara dirinya juga menerima sembahan. Artinya apa? Artinya di sini secara implisit bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Dan itu dibuktikan
ketika dia naik ke surga. Jadi inilah makna yang penting yang memang harus kita muliakan. Berbahagialah kita yang bisa senantiasa bertahan ikut Tuhan. Karena apa? Karena janji Tuhan yang telah disediakan itu akan menjadi kenyataan. Akan menjadi kenyataan kita walaupun di dunia kita banyak mengalami kesulitan, nanti kita akan bisa hidup bahagia bersama Tuhan di surga. Biarlah Tuhan yang memberkati. Ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ini benar-benar menyatu di dalam jiwa, hati, dan pikiran kami, sehingga kami selalu ingat bahwa betapa Tuhan adalah Allah yang sungguh luar biasa, mengasihi kami, mengangkat kami, Kau Allah yang besar. Biarlah kami boleh senantiasa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami untuk saling memuji, memuliakan Tuhan, saling mengasihi bersama-sama demi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami pertaruhkan doa syukur kami ini. Amin. Waktu saya kembalikan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang memberkati kita semua. Bapak Ibu, pagi ini kita diingatkan bahwa Yesus sudah mati untuk kita, untuk menanggung segala dosa kita. Dan dia mati, dia bangkit, dan dia hidup. Dan dia naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita semua. Betapa bahagianya kita menjadi anak-anak Tuhan. Amen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini mengingatkan supaya kita masih diberi kesempatan saat pagi hari ini untuk bisa memuliakan nama Tuhan, karena janjinya sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Berikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang ada di dalam diri kita, baiklah untuk semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua diberkati. Amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu diberkati semua. Dan pada pagi hari ini kita juga kami juga percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara, memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu sebagai rasa ungkapan syukur kita mau memberikan korban syukur kita melalui persembahan kita. Mari kita bersama-sama pujikan satu pujian. Sambil kita memberikan korban syukur kita melalui persembahan kita. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman. Hari Minggu kita akan dilayani Ibu Deborah. Ibu Deborah seorang janda ya. Dia satu gereja mau dibawa ke sini nanti bersama-sama pendetanya.
Ibu Deborah Pitaloka ya. Saudara, mari kita hadir bersama-sama. Ini jemaat yang sangat semangat sekali ketika gembalanya menyampaikan firman Tuhan, meresponi sekali. Ya saudara, biarlah itu biar termanifestasi kepada kita semuanya ya. Satu jemaat mau dibawa semua nanti. Hari Minggu saudara datanglah beribadah untuk mencari Tuhan. Hari Minggu juga ada ibadah anak-anak, saudara tetap mari persiapkan anak-anak kita. Dan hari Senin Pak Paulus membuka kelas untuk musik. Saudara yang mau belajar musik, baik orang tua, anak-anak, silahkan daftar kepada Pak Paulus. Ya, Pak Paulus ini dengan ibu dan juga anak, saudara bergabung di tempat ini sudah 2 bulan ya Pak ya. Sudah 2 bulan ya, ini adalah kemurahan Tuhan. Beliau sendiri yang menyatakan, Bu, saya mau di tempat ini fokus. Kalau dulu masih ada pelayanan di matching ya, sebulan sekali. Sekarang beliau mengatakan bahwa saya mau fokus di gereja Kanaan. Itu adalah semua Tuhan sendiri, saudara. Doa saudara dijawab Tuhan ya. Selama ini kita yang bantuin ada, tapi kan ini komplit saudaraku. Bisa musik, doa kita Pak Timotius kalau ngomongkan Tuhan minta yang bisa musik, bisa khotbah, bisa melayani penatalayaan, bisa semuanya saudaraku. Sangat multifungsi ya. Mari kita besuk juga ya, kemarin sudah mulai besuk-besuk saudaraku. Nah saya percaya pasti ketika jemaat ini dan bersama-sama kita bersatu hati, saudaraku, jiwa-jiwa itu akan datang. Ketika saudara dan saya ada satu hati untuk jiwa-jiwa, kemenangan keuangan itu akan terjadi. Itu janji Tuhan saudaraku ya. Mari kita ajailah jiwa-jiwa yang belum beribadah, yang mereka masih dalam keadaan di dalam kegelapan. Mari saudaraku, kita akan bangkit berdiri, saya akan berdoa syafaat saudaraku. Saudara, nanti sebelum pulang kita ada ramah tamah di belakang yang menyediakan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah menyediakan. Tuhan Yesus membalas, memberkati. Saudara, nikmatilah dengan ucapan syukur ketika kita akan bersama-sama makan bersama-sama. Saudara, saya akan mendoakan saudara. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Kalau saudara ibadah, biarlah ada janji Tuhan, janji yang sekarang dan yang akan datang. Saya percaya tidak ada namanya gelisah. Jangan gelisah hatimu, dikatakan kalau engkau ada Roh Kudus, hatimu tidak akan gelisah. Kalau engkau ada Roh Kudus, keuanganmu juga tidak akan gelisah. Kalau engkau ada Roh Kudus, rumah tanggamu tidak akan gelisah. Karena ini firman Tuhan, dan ini adalah meterai daripada Tuhan Yesus sendiri, dan Roh-Nya saat ini sedang terkirim kepada kita. Tuhan Yesus sedang mengirimkan Roh-Nya lewat Tuhan Yesus naik ke surga dan mengirimkan Roh-Nya. Saat ini engkau ada mau saat ini, saudaraku, pakailah Roh Kudus. Mari undang Roh Kudus. Kalau hari-hari ini saudara kehilangan, saat ini hati saudara gundah gulana, dan hati saudara mulai kecewa, hati saudara mulai cemar, ada dosa yang selalu menghantui saudara. Hari ini mari panggil Roh Kudus, undang Roh Kudus secara pribadi. Kadang-kadang kita lupa punya Roh Kudus. Mari kita panggil Roh Kudus, panggil Bapa, panggil Tuhan Yesus yang sudah menyediakan tempat, yang sudah menyediakan jalan bagimu. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kami percaya Engkau mengingatkan kami. Inilah kenaikan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Engkau mengirimkan Roh-Mu, Engkau berjanji, dan kami tidak akan sendiri. Kami akan diberikan roh kesatuan hati di dalam rumah tangga, di dalam anak-anak. Tidak ada roh pemberontakan di dalam nama Yesus. Tidak ada roh yang membuat kami stres. Tidak ada roh yang membuat kami depresi. Tidak ada roh yang membuat kami sakit penyakit. Pergilah, nyala di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami sudah dimeteraikan dengan darah-Nya yang kudus, darah anak domba Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja. Tidak ada kerugian, tidak ada kebangkrutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bekerja akan berhasil beruntung. Yang sekolah akan diberkati Tuhan, menjadi juara-juara. Dalam nama Yesus kami berkati setiap anak-anak kami di tempat ini Tuhan. Mahasiswa dari anak-anak, dari kecil sampai gede Tuhan, sampai mahasiswa, diberkati menjadi bibit-bibit unggul, menjadi orang-orang pilihan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberikan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh datang kepada Yesus, antara orang yang hidupnya ada Roh Kudus. Ada perbedaan, ada berkat Tuhan yang disediakan.
Tidak ada yang menghalangi kami. Segala kuasa roh santet, pelet, tenung, telusir tidak bisa membuat kami gagal, tidak bisa membuat kami runtuh. Di dalam nama Yesus, usaha kami, setiap apapun yang kami kerjakan, tidak ada membuat celaka apapun juga. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu turun pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluargamu. Biarlah berkat daripada Tuhan mengalir atas hidupmu pada saat engkau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mau melakukannya, maka Tuhan akan mengangkat hidupmu naik jadi kepala bukan ekor. Tuhan memberkati segala apa yang kau lakukan. Tuhan memberkati anak-anakmu, biarlah bertumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga taat akan orang tua juga, dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga mereka diberkati, sekolahnya diberkati, kuliahnya diberkati, dan dapat menyelesaikan dengan terbaik, dan dapat pekerjaan juga yang terbaik daripadamu. Kami semua menjadi orang-orang yang disertai oleh Allah, sehingga banyak orang akan bertobat dan percaya pada Yesus. Pada saat mereka melihat hidup kita, mereka berkata, aku mau ikut engkau karena aku lihat Allah menyertai hidupmu. Biarlah itu terjadi dalam nama Yesus. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai Maranatha Tuhan menyebut orang kudusnya. Yang percaya katakan amin. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah